Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam turisme, satu. Nama budaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin menyajikan materi dan soal mengenai kinematika gerak lurus. Sajian materi ini adalah untuk mempermudah mengingat kembali rumus-rumus yang dipelajari sehingga mempermudah belajar dalam menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan kita materi untuk kinematika gerak lurus. Lihat cabang pertama, lurus itu ada lurus peraturan di mana tidak terjadi percepatan atau kecepatan daripada bendanya adalah konstan. Sehingga jarak yang ditempuh dari rumus yang di dalam kotak merah kanan S sama dengan P0 kali T atau Pi kali T. Cabang di bawahnya GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak dengan percepatan tetap, itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Secara umum, perumusan tulis bahwa PT sama dengan P0 plus minus A kali T, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2S, S sama dengan P0 T plus minus setengah AT kuadrat. Lihat, cabang atas kiri, contoh daripada GLBB, yaitu gerak vertikal ke atas. Gerakan benda mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi. A sama dengan min G. Lihat rumus yang kiri atas, sehingga kecepatan akhirnya PT menjadi P0 min GT. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Di sini jarak diganti dengan tinggi H. H sama dengan P0 T min setengah GT kuadrat. Dan di bawahnya gerak vertikal bawah, percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Lihat yang rumus di bawah. Ya, rumus-rumusnya menjadi PT sama dengan P0 plus PT, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH, A sama dengan P0 T plus setengah GT kuadrat. Lihat yang tengah bawah, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, ini gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal P0 sama dengan 0. Sehingga kecepatan akhir benda menjadi PT sama dengan G kali T, atau akar 2GH. Kemudian A sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi begitu adanya pada materi daripada gerak lurus yang harus diingat kembali, apalagi dalam sehari-hari mengerti, maka ini akan mempermudah mengingat kembali materi dalam jumlah yang banyak. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Mari ada lihat soal latihan 1, sebuah mobil A bergerak dari Surabaya melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Akan menuju Jakarta. Mobil B 2 jam kemudian berangkat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Melaju dengan 100 km per jam. Bila kedua mobil akan melewati rute yang sama, sekitar berapa jam kedua mobil akan bertemu? Jarak Jakarta Surabaya 900 km. Ingat, jarak bertemu untuk berlawanan arah yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil A tambah jarak yang ditempuh oleh mobil B sama dengan jarak seluruhnya. Ketahui PA 90 km per jam, PB 100 km per jam, jarak Surabaya Jakarta 900 km, misalkan waktu yang ditempuh oleh mobil A itu T, sehingga waktu yang ditempuh oleh mobil B yaitu TB sama dengan T-2. Ingat, jarak yang ditempuh mobil A tambah jarak tempuh mobil B sama dengan jarak seluruhnya. 90 km per jam kali T ditambah 100 kali T-2 sama dengan 900, kalikan 90 T ditambah 100 T-200 sama dengan 900, sederhanakan jadi 190 T sama dengan 1100, sehingga T nya 110 dibagi 19 sama dengan 5,79 jam
atau mendekati 6 jam. Jadi pilihannya adalah B. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lihat soal latihan nomor 3. Mobil polisi mulai diam, kemudian melaju dengan kecepatan 4 meter per sekon, akan menangkap sepeda motor pencuri yang berada di depannya sejauh 600 meter. Sepeda motor pencuri bergerak dengan kelajuan konstan 25 meter per sekon. Maka polisi akan berhasil mengejar pencuri dalam waktu. Nah, dari data yang ada, kecepatan awal polisi sama dengan 0, kecepatannya 4 meter per sekon kuadrat, usia awal pencuri 600 meter, kecepatan pencuri 20 meter per sekon. Ingat, karena bergerak dalam satu arah, maka jarak yang ditempuh oleh polisi sama dengan jarak yang ditempuh oleh pencuri. Polisi geraknya GLB, sedangkan pencuri GLB. Tinggal lihat baris yang ketiga, P0T plus setengah T kuadrat sama dengan 500 plus P polisi kali T. Masukkan angkanya. Setengah kali 4 T kuadrat sama dengan 600 plus 25 kali T. Susunlah oleh pangkat kuadrat T dan kuadrat. Jadi oleh pecahan kuadrat yaitu 2T kuadrat min 25T min 600 sama dengan 0. Dengan persamaan rumus ABC, T12 sama dengan 25 plus minus akar 625 plus 2500 per 4. Sederhanakan. Boleh T2 25 plus minus 55 per 4. Ambil T yang positif. 25 plus 55 per 4 yaitu 80 per 4 diboleh 20 sekon, yaitu nomor C. Jadi begitu adik tersulit. Mari kita lihat latihan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal latihan 5. Kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus terhadap waktu diberikan sebagai grafik berikut. Dari grafik yang ada, P0-nya 0, kecepatan akhirnya 20 saat T-nya 4 sekon. Tanyakan jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 sekon. Ingat dari rumus percepatan, dari grafik PT kita boleh percepatan, yaitu A sama dengan delta P per delta T. Masukkan yang angkanya, yaitu P min P0 per T min T0. Jadi 20 min 0 per 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Setelah diperoleh percepatan, kita masukkan ke rumus jarak S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Jadi karena P0-nya 0, jadi 0 per 10 plus setengah kali 5 10 kuadrat diboleh hasilnya 250 meter. Jadi begitu adik. Jawabannya adalah nomor B, tidak terlalu sulit. Mari kita lihat latihan berikutnya setelah menyimak. Mari adik lanjutkan soal latihan nomor 6. Perhatikan grafik kecepatan waktu untuk benda bergerak lurus berikut. Tanyakan jarak yang tempuh benda selama 10 detik. Nah, kalau diketahui grafik PT, tanyakan jarak yang ditempuh yaitu dengan mencari luasan di bawah kurva. Nah, dari grafik itu bisa dibagi menjadi beberapa luasan, tapi usahakan luasan yang paling sedikit. Dari gerakan grafik PT itu bisa diboleh bisa 4 luasan atau 2 luasan. Nah, kita cari yang paling sedikit luasannya, yaitu luas 1 dan 2, yaitu berarti luas trapesium ditambah dengan luas 3. Masukkan angkanya, yaitu setengah kali 4 tambah 8 kali 4 ditambah setengah kali 2 kali 4 sama dengan 24 meter tambah 4 meter sama dengan 28 meter. Jadi jawabannya adalah nomor D. Mari kita simak soal latihan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal latihan 8. Sebuah pesawat yang sedang terbang datar dengan laju 300 meter per sekon. Pada ketinggian 800 meter menjatuhkan bom. Bom tersebut dapat mencari sasaran pada jarak mendatar berapa. Jadi data yang ada H 80 meter, P 300 meter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, X-nya berapa. Nah, ingat X sama dengan P kali T. Nah, T-nya belum ada. Waktu dari O ke A sama dengan waktu dari O ke B atau AB. Sehingga diperoleh T-nya dari, lihat yang kanan tengah, H sama dengan setengah T kuadrat. T-nya sama dengan akar 2 per G. Masukkan angkanya, akar 2 kali 80 per 10
sama dengan akar 16 dikulah T-nya 4 skon. Sehingga jarak jatuhnya menjadi X sama dengan 300 kali 4, yaitu 1200 meter. Jadi begitu adik tersulit, mari simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutan soal latihan 9, grafik di bawah menginformasikan sebuah mobil berubah peraturan, jarak yang ditempuh mobil selama 4 skon berapa. Nah, dari grafik PT terlihat bahwa mobilnya bergerak diperlambat dan berhenti pada jarak 8 skon. Sehingga P-nya 0 saat T-nya 8, P0-nya 40 meter per sekon. Jadi ingat rumus P sama dengan P0 min AT, masukkan angkanya 0 sama dengan 40 min A ke 8, sehingga A-nya sama dengan 40 per 8 sama 5 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan jarak yang ditempuh selama 4 sekon, ingat diperlambat, S sama dengan P0T min setengah AT kuadrat. Masukkan angkanya, masukkan T-nya 4, 40 kali 4 min setengah kali 5 kali 4 kuadrat sama dengan 160 min 40 sama dengan 120 meter. Jadi jawabannya nomor B. Mari kita simak latihan soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal berikut. Seorang supir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 90 km per jam. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan 0,2 skon bagi supir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya mobil melambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Kemudian jarak total yang tempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga berhenti adalah, nah dalam hal ini kita lihat diketahui kecepatan awal mula-mulanya 90 km per jam jadikan meter per sekon, jadi 25 meter per sekon. Terdapat kecepatan awal untuk gerakan yang kedua, lihat yang merah atas, P sama dengan P0 min AT sama dengan 25 min 5 kali 0,2 sama dengan 25 min 1, 24 meter per sekon. Nah, untuk gerakan pertama, jarak waktu mulai pengereman, S1 sama dengan penalti min setengah AT kuadrat. Sama dengan 25 kali 0,2 min setengah kali 5 kali 0,2 kuadrat. Sama dengan 5 min 0,1 sama dengan 4,9 meter. Nah, untuk gerakan yang kedua, itu berhenti, kecepatan akhirnya 0. Sehingga dari rumus sebelumnya, rumus kombinasi, 0 sama dengan P0 kuadrat min 2 AS2. Nah, dalam gerakan yang kedua ini, P0-nya adalah 24 meter per sekon. Sehingga S2 sama dengan, lihat baris ketiga kanan, S2 sama dengan P0 kuadrat per 2A. Jadi 24 kuadrat per 10 sama dengan 57,6 meter. Jadi jarak total yang ditempuh S sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 0,9 ditambah 57,6 hasilnya 2,5. Jadi jawabannya nomor E. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang peta materi dan soal kita mereka lulus. Mudah-mudahan bisa siap untuk menghadapi UTS UAS. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.